Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan catatan kasus konfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang. Pertama, tentang orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan orang dalam pemantauan sebanyak 3 orang yang berasal dari Boyolali Semarang dengan menggunakan kapal laut, sehingga ODP dalam proses pantau berjumlah 194 orang, sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.521 orang. Adapun 124 orang tersebut dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 120 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 74 orang. Dari hal-hal seperti atas, mulai terjadi penurunan sebaran orang dalam pemantauan berdasarkan kelurahan dan desa. Sebelumnya menyebar di 147 kelurahan dan desa. Mulai pertanggal 11 Juni 2020, sebaran ODP hanya tersebar pada 47 kelurahan atau desa, tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan. Pada hari ini tidak ada penambahan pasien dalam pengawasan, sehingga total pasien dalam pengawasan berjumlah 15 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 53 orang. Dari 15 orang tersebut, jenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang. Begitu juga dengan pasien dalam pengawasan. Terjadi penurunan pada daerah sebaran PDP. Jika di awal kasus hampir seluruh kecamatan terdapat PDP, pada saat ini hanya 6 kecamatan yang terdapat PDP, yaitu Kecamatan Kendawangan 8 orang, Kecamatan Delta Pawan 3 orang, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Mansmata, Kecamatan Tumbang Titi, masing-masing 1 orang. Dari 15 PDP tersebut, tidak ada yang dirawat di Rumah Sakit Agus Jam. 15 orang tersebut menjalani karantina di rumah masing-masing. Selanjutnya, kami menyampaikan pemeriksaan hasil swab. Sampai dengan tanggal 11 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab sebanyak terhadap 238 orang dengan hasil swabnya sebanyak 511 sampel. Dari 511 sampel tersebut, 354 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebagai berikut: 80 sampel positif dengan kasus konfirmasi sebanyak 26 orang dan sebanyak 274 sampel dengan hasil negatif. Dari 354 sampel tersebut, sebanyak 299 sampel diperiksa di BPTKLPP Jakarta dan 52 sampel diperiksa di Laboratorium Untan Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 157 sampel. Sampai dengan hari ini, tanggal 11 Juni 2020, dari hasil sampel tersebut yang dinyatakan sembuh ada 8 orang. Selanjutnya, berdasarkan hasil laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa ada penambahan kasus konfirmasi positif 19 di Kabupaten Ketapang sebanyak 5 orang. Antara lain, pertama, kasus 022, seorang perempuan muda 26 tahun bekerja di Puskesmas Melia Baru. Selanjutnya, kasus 023, seorang laki-laki berumur 57 tahun, tenaga kesehatan, beralamat di Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong. Kemudian kasus 024, seorang laki-laki
berumur 40 tahun, alamat Jalan Agus Salim, Ketapang. Selanjutnya kasus 025, seorang laki-laki umur 45 tahun, alamat Jalan M. Thohir, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Mataram Selatan. Kemudian kasus 026, seorang perempuan umur 15 tahun, anak dari kasus 025. 5 kasus tersebut yang terbaru ini merupakan orang tanpa gejala dan kondisi mereka sekarang baik-baik saja. 5 kasus terbaru tersebut berada di Kecamatan Bundakayong, Kecamatan Delta Pawan, dan Kecamatan Mataram Selatan. Selain 5 kasus konfirmasi positif di atas, ada kabar baik berdasarkan hasil laporan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat menyatakan ada 2 kasus konfirmasi positif 19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan swab 2 kali negatif berturut-turut. Atas permintaan keluarga dinyatakan sembuh, disampaikan biodatanya sebagai berikut. Kasus 013 atas nama Aris Supriyatna, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Tanjung Bawang, RT 10 RW 003, Desa Sukabangun, dalam Kecamatan Delta Pawan. Kami sampaikan bahwa saudara kita Aris Supriyatna ini telah dinyatakan sembuh dan besok akan dikembalikan ke rumah untuk menjalani kehidupan seperti sedia kalanya. Selanjutnya, kasus kedua yang sembuh pada hari ini adalah atas nama Sabran M. Saad, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Ketapang Sido, Jalan Ketapang Sido, RT 006 RW 002, Desa Sungai Kiri, Kecamatan Morapawan. Kepada saudara-saudara kami ini, saudara Aris Supriyatna dan Bapak Sabran M. Saad, kami ucapkan selamat telah sembuh dan terima kasih telah bersedia menjalani pengobatan di Rumah Sakit Agus Jam dan Rumah Singgah COVID-19 di Jalan Lingkar, Kabupaten Ketapang. Kedua ini adalah merupakan kasus ke-8 konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh. Selamat kepada masyarakat Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Morapawan. Harapan kami beliau-beliau dapat diterima kembali karena mereka adalah telah sembuh dan mereka diharapkan jangan tanpa ada stigma negatif kepada mereka. Sekali lagi, selamat bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dengan demikian, sampai Kamis ada 26 orang terkonfirmasi positif di Kabupaten Ketapang dan ada 8 orang yang dinyatakan sembuh. Dari pasien positif COVID-19, sebanyak 2 orang dirawat di Rumah Sakit Agus Jam dan 13 orang menjalani karantina di Rumah Singgah BSM Ketapang. Selanjutnya, yang 2 orang di Rumah Sakit Agus Jam sekarang menjadi 1 orang karena 1 orang saudara Haris besok akan sudah dinyatakan sembuh dan besok akan kembali ke keluarganya. Sementara ini 5 orang yang dinyatakan positif pada hari ini akan dilaksanakan penjemputan dan akan dilaksanakan isolasi di Rumah Sakit Agus Jam dan selanjutnya akan melaksanakan juga perawatan di BSM Jalan Lingkar Ketapang. Selanjutnya kami sampaikan juga untuk orang-orang dengan konfirmasi positif 19 ini belum dapat kami kembalikan ke rumah masing-masing karena berdasarkan hasil swab masih positif. Berdasarkan protokol kesehatan COVID-19, seseorang dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut negatif. Hasil swab dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Pusat Jakarta. Jadi saya ingatkan kembali lagi dan saya sampaikan pada kita semua,
Masa selesai isolasi pasien positif COVID-19 bukanlah berdasarkan jumlah hari isolasi, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Selanjutnya kami sampaikan tentang rapid test. Terjadi penambahan 1 orang rapid test reaktif, yaitu seorang laki-laki umur 44 tahun beralamat di Kecamatan Matan Hilus Utara. Dengan demikian, sampai hari Rabu 10 Juni 2020 ada 44 orang dengan rapid test reaktif yang menunggu hasil swab. Dari 44 orang dengan rapid test reaktif tersebar di 1 Kecamatan Delta Pawan, 20 orang, Kecamatan Gunung Kayun 2 orang, Kecamatan Air Upas 6 orang, Kecamatan Kendawangan 2 orang, Kecamatan Matan Hilus Selatan 4 orang, Kecamatan Nangatayap 8 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, dan Kecamatan Matan Hilus Selatan 1 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 4.583 orang sampai dengan tanggal 10 Juni 2020. Selanjutnya kami menghimbau pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam hal ini tidak henti-hentinya berupaya untuk menekan dan mencegah penyebaran virus ini. Saat ini pemerintah perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, yaitu dengan menanamkan kesadaran dan ketaatan penuh terhadap protokol kesehatan dalam upaya menekan penularan serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Kesadaran untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dari penyebaran virus COVID-19 ini, yaitu dengan menghindari kerumunan dan tidak dulu berkumpul atau berpergian jika memang tidak dalam keadaan mendesak. Membiasakan diri untuk lebih taat dengan aturan dan himbauan pemerintah. Selalu memakai masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jaga jarak dalam berkomunikasi, dan yang paling terpenting, jaga kesehatan dengan makanan sehat dan bergizi. Mari kita tingkatkan kesadaran dan disiplin yang setinggi-tingginya dalam melaksanakan himbauan pemerintah. Dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.